Hai semuanya, balik lagi bersama Seputar Dunia. Alexander Agung yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno, ternyata suka banget sama makanan favorit banyak orang ini. Penasaran kan? Ya udah nih kami persembahkan. Inilah fakta es krim. Berikut datanya. Tapi, sebelum masuk ke videonya kita mau ngingetin lagi nih ke kalian, jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Konon penjelajah dan penulis asal Italia Marco Polo pembawa resep yang menyerupai sorbet dari Asia. Sorbet adalah hidangan beku yang dibuat dari campuran air gula dengan berbagai rasa hidangan yang kemudian dinamai es krim ini. Sering disajikan di Istana Charles pertama dari Inggris pada abad ke-17. Di Perancis hidangan ini diperkenalkan oleh Catherine de Medici nggak lama setelah dia menikahi Henry II. Makanan pencuci mulut ini bisa dinikmati masyarakat umum pada tahun 1610. Anda pria atau Sisilia mencampur susu mentega dan telur di Cafe Progo yang merupakan kafe pertama di Paris. Thomas Jefferson sendiri favorite yang membutuhkan 18 langkah untuk membuatnya. Es krim menjadi sangat penting di budaya populer sampai punya hukum dan aturan sendiri untuk memastikan hidangan ini selalu diproduksi sesuai standar kualitasnya. Sebenarnya aku yang kamu lihat sekarang bukan es krim. Biar bisa disebut harga hidangan ini harus mengandung minimal dan beratnya tidak boleh kurang dari 0,5 kg per liter. Es krim asli sebenarnya nggak harus terlalu lembut, ke dalam bahasa teknis artinya es krim itu nggak boleh memiliki lebih dari 100% volumenya. Jadi buat bikin tekstur yang kita tahu dan kita sukai, adonan dasar es krim harus dikocok secukupnya tapi cuma sampai persentase tertentu. Jadi gini, untuk setiap 4 liter adonan dasar es krim produk akhirnya nggak boleh melebihi 8 liter setelah dikocok. Makanan favorit saat cuaca panas ini bisa dibagi lagi beberapa kategori seperti es krim yang kandungan lemaknya dikurangi, es krim rendah lemak, atau es krim tanpa lemak. Biar kamu nggak salah makan es krim, baca dulu informasi gizi setiap produknya ya. Satu jenis hidangan penutup yang menarik adalah gelato. Meskipun ini adalah bahasa Italianya es krim, ternyata ada bedanya loh sama es krim biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari aturan terkait kandungan lemak susunya. Biasanya gelato mengandung lebih sedikit lemak susu daripada es krim seharusnya. Tapi karena gelato punya batas yang rendah yaitu sekitar 20-30%, produk akhirnya masih padat dan bertekstur. Orang Italia juga bilang hilang tuh nggak boleh mengandung lemak kurang dari 3,5%. Ada lagi yang lebih rumit, Perancis juga punya gigi dengan es krim sendiri yang dikenal sebagai kata baku. Selain bahan-bahan pagarnya, es krim Perancis ini juga minimal 1,4% kuning telur. Mungkin masih ada lagi makanan yang sering salah kita sebut, misalnya raspberry. Dua ini sebenarnya termasuk keluarga mawar sama seperti seri apricot, pineapple, dan blackberry. Buah-buah ini memiliki 5 kelopak dengan satu inti di tengahnya. Karena kesamaan inilah buah-buah ini dimasukkan ke dalam satu kategori. Pisang yang dianggap iri, sementara itu strawberry bukan karena masuk famili mawar. Ternyata kita punya kesamaan DNA dengan pisang sekitar 50% loh, pantesan aja orang-orang tertentu sama-sama punya daya tarik. Ternyata kita salah kaprah nih, coklat putih sebenarnya bukan coklat karena enggak mengandung coklat padat. Bahan-bahannya terdiri dari gula, susu vanila, dan mentega kakao. Ada alasannya kenapa orang tua di seluruh dunia memaksa anak mereka untuk makan brokoli. Berdasarkan kebutuhan kalori dasar, ternyata brokoli punya kandungan protein yang hampir sama dengan, mungkin orang tua nggak tahu itu, dari kandungan lemaknya brokoli punya banyak manfaat kesehatan lain dibanding daging. Sekarang kita tahu saus tomat sebagai cocolan kentang goreng, tapi dulu tomat dianggap punya khasiat pengobatan. Pada tahun 1800-an seorang dokter di Ohio bilang tomat bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, lalu dia menurunkan resep seperti yang kemudian diubah menjadi obat. Hei, kamu mau makan kentang goreng dicocol obat? Ngomong-ngomong soal kentang goreng, ternyata salah satu hidangan paling populer di dunia ini bukan asal Perancis. Hidangan ini sebenarnya berasal dari Belgia tapi diberi nama French fries karena potongannya, atau mungkin juga karena udah dipakai untuk nama kubis. Kamu punya selai kacang kan? Kamu pasti nggak tahu bahwa selain ini sangat berharga. Bukan buat sandwich aja loh,
Penelitian menunjukkan orang Amerika makan selai kacang sangat banyak dan tahunnya sampai bisa dibuat untuk melapisi dasar Grand Canyon. Lebih tepatnya jumlahnya sekitar 227 juta kilogram. Wah, kalau ada yang benar lakuin itu aku bakal nonton. Ngomong-ngomong, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.